Oke, halo, perkenalkan nama saya Billy Aprianto dengan NIM C2457201009. Di sini izin saya mengomentari kode yang sudah dibuat minggu lalu yang dibantu dengan AI Gemini. Oke, langsung saja. Di sini di kelas rekening mempunyai 4 properti, yaitu public, dollar shebang, bank, protected, dolar nama, privat, dolar norek, dan protected lagi dolar saldo. Oke. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu propertinya ini ya. Public dan variabelnya dolar bank bisa diakses dari mana saja, maupun itu di luar kelas, dalam kelas, atau kelas turunannya. Dan juga protected variabel dolar nama hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri dan juga kelas turunannya. Apalagi itu properti privat variabel dolar norek. Privat adalah properti paling ketat, hanya bisa diakses dari dalam kelas yang mendefinisikannya saja. Dan juga tadi seperti protected variabel dolar nama, variabel dolar saldo juga hanya untuk internal dan kelas turunannya. Di sini saya akan menguji coba. Untuk uji coba pertama, kita membuka error pertama yang sudah disembunyikan. Kita hapus dulu, kita save, kita ke webnya, kita refresh. Oke, di sini keluar dia jadinya fatal error, encode error cannot access protected property rekening di dolar nama. Oke. Fatal error tersebut terjadi karena aturan encapsulation atau pembungkusan data dalam PHP. Berdasarkan kode ini, sebelumnya variabel dolar nama didefinisikan dengan visibilitas protected. Dalam PHP, properti yang bersifat protected hanya boleh diakses dari dalam kelas itu sendiri ataupun dari kelas turunannya. Saya mencoba mengakses dari luar. Saya mencoba mengakses dari luar kelas global scope menggunakan objek. Saya kan menggunakan objek dolar nasabah nama sama dengan nama yang kita masukkan. Nah, itu adalah di luar kelasnya, di luar protected. Jadi dia tidak akan bisa, PHP akan memblokir ini dan mengeluarkan pesan yang kayak yang tadi. Fatal error cannot access protected property rekening di dolar namanya. Jika ingin namanya ini keluar, tadi saya mencobanya, ini bisa kita ubah menjadi public set. Nah, dia akan keluar namanya nasabah yang kita cari. Oke, kita kembaliin lagi. Oke, kita set. Untuk yang kedua, kita langsung ke error yang kedua, yaitu dolar nasabah norek. Kita save dulu, kita lihat apa yang terjadi. Fatal errornya encode error cannot access private property rekening.
Oke, properti privat. Jadi propertinya privat. Kita lihat. Oh ya, properti Norek adalah privat. Jadi di pattern error yang kedua, penyebab pattern error yang kedua hampir sama dengan yang pertama, tadi. Nih. Sama dengan namun dengan tingkat pembatasan yang lebih ketat seperti penjelasan tadi, privat adalah properti paling ketat yang ada di PHP. Berdasarkan kode awal, variabel dolar norek nih, dolar itu menggunakan visibility privat. Keyword privat adalah tingkat keamanan tertinggi dalam PHP OOP. Properti yang dideklarasikan sebagai privat hanya bisa diakses dan dimodifikasi di dalam kelas itu tersebut. Di dalam kelas privat ini saja yang bisa kita modifikasi. Di antara muncul pesan yang fatal error ini muncul karena saya mencoba mengubah nilai langsung dari luar kelasnya. Saya ingin langsung mengubah dari luar kelas privat menggunakan dolar nasabah norek sama dengan nomornya. Nah, itu bahkan jika Anda memiliki kelas lain merupakan anak atau keturunan dari kelas rekeningnya, anak tersebut tetap tidak akan bisa mengakses norek karena itu propertinya adalah privat. Norek propertinya privat, jadi maupun itu kelas keturunan dari kelas rekening itu tidak akan bisa mengakses norek. Ibaratkan rumah publik adalah halaman depan, siapa saja bisa lewat dan bisa melihatnya. Kalau praktek ini adalah ruang keluarga, hanya bisa penghuni rumah dan keluarga besar atau keturunannya yang bisa mengakses. Nah, kalau privat ini privat yang di norek di variabel dolar nasabah itu ibaratnya berangkas pribadi di dalam kamar utama atau kamar pribadi, itu hanya bisa diakses oleh pemiliknya, hanya bisa diakses di dalam privat. Kalau di luar tidak akan bisa. Oke, kita coba ke error yang ketiga. Kita save, kita refresh. Nah, pesannya akan berubah, pattern errornya berubah. Nah, sama seperti pada variabel nama. Di variabel nama yang ini, variabel nama, pattern error ini muncul karena variabel saldo didefinisikan dengan visibility protected. Jadi keyword protected berarti properti tersebut dilindungi. Namanya protect kan dilindungi. Properti ini hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri, pertama. Yang kedua, kelas turunannya. Misalnya kelas turunannya tuh kayak kelas transaksi. Nah, ini kelas turunan dari rekening, jadi bisa mengaksesnya. Dan kode ini mencoba mengakses, dan kode ini variabel nasabah mencoba mengakses dolar saldo langsung dari objek nasabahnya di luar kelas
PHP menganggap ini sebagai pelanggaran keamanan karena mencoba memanipulasi data yang seharusnya hanya bisa diolah secara internal. Nah, gini, dia ini tidak bisa diakses di luar kelas rekening. Kenapa di luar? Ini kelas rekening dalam nih kurawalnya. Ini pembuka kurawal dan ini penutup kurawalnya. Jadi yang di luar penutup kurawal ini berarti tidak bisa masuk ke dalam sini. Ya, gitu. Oke. Sorry tadi kehapus. Oke, kita hapus lagi. Nah, kita yang keempat, error yang keempat. Kita coba kita refresh. Nah, kalau yang keempat dia pesan fatal errornya adalah call to protected method. Nah, method lain kelas. Metode rekening data nasabah from context di PHP LAN 34. Oke. 34 mana? Nah, ini. Fatal error kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya karena yang saya akses bukan lagi variabel ataupun properti, melainkan sebuah metode. Nah, seperti pesannya metode. Oke. Fungsi di dalam metode fungsi di dalam kelas, namun penyebab utama tetap sama, visibility modifier. Metode nasabah bersifat perfektif. Nah, ternyata kalau kita mengakses pakai dolar nasabah, data nasabah ini bersifat protected. Di mana kita melihat? Nah, di sini di public function info rekening. Di sini dollar dis data nasabah tutup kurung titik koma protected. Nah, sama juga seperti dolar nama nih, dolar saldo sebuah metode yang didefinisikan dengan kata kunci protektif, tidak bisa dipanggil langsung dari luar kelas. Artinya mencoba menjalankan fungsi tersebut melalui objek dolar nasabah, melalui dolar nasabah di area kode utama di program utama nih program utama ini. Padahal fungsi tersebut dikunci agar hanya bisa digunakan oleh kelas itu sendiri atau kelas keturunannya. Nah, bisa menggunakan kelas keturunannya, tapi tidak bisa memanggilkan pakai variabel nasabah, dolar nasabah. Biasanya mereka programmer membuat metode menjadi protected jika metode tersebut berisi logika internal yang hanya bisa dijalankan sebagai bagian dari proses lain, bukan untuk dipanggilkan secara bebas. Jadi mereka programmer itu biasanya dengan sengaja menggunakan property protected. Contohnya metode data nasabah nih. Contohnya data nasabah mungkin berisi format tampilan yang sensitif. Mungkin kan data ini coba. Nah, kan data nasabah itu kan data pelanggan kita. Kan kita kerjanya misalnya di bank. Nah, kita membuka rekening. Nah, di situ kan ada data nasabah. Jadi kita tidak bisa menggunakan property public, karena kalau public semua orang bisa melihat data orang itu, nasabah itu. Jadi menggunakan protected biar tidak bisa sembarangan diakses atau
lihat secara publik itu tidak bisa, makanya menggunakan protected. Oke, kita lanjut ya, kita uji coba di error yang 5 lagi. Kita save, kita refresh, nah keluar lagi, kita kembali ke loadingnya. Ini kita tutup tadi, error 5 belum kita tutup. Nah, pas ya, kita buka lagi, pas tes. Oke, di error yang kelima ini, fatal error ini disebabkan oleh pembatasan akses yang paling ketat. Berarti kalau akses paling ketat berarti privat. Kita lihat fatal errornya, kalau to privat method rekening ya, privat di data saldo from context. Berdasarkan pesan error, fatal error ini, sifat metode privat mendefinisikan metode data saldo dengan kata kunci privat di dalam dunia pemrograman berorientasi objek atau OOP. Metode privat hanya bisa dipanggil oleh kode yang berada di dalam kelas yang sama. Oke, berarti di line yang 35. Dan 35 privat. Nah, dia masih masuk di public function import rekening data saldo. Dia sifatnya privat, maka menggunakan properti privat. Ketika saya mencoba memanggilnya menggunakan objek dari luar kelas ini, dan menggunakan variabel $nasabah data saldo, PHP akan langsung menghentikan program fatal error karena dianggap menjadi mengakses pintu rahasianya atau internal yang sengaja disembunyikan oleh pengembang kelas tersebut. Oleh kelas rekening ini disembunyikan. Nah, jika pada error sebelumnya protective method masih bisa diakses oleh kelas anak atau turunan, pada privat ini bahkan kelas anak pun tidak bisa memanggilnya karena ini bersifat terkunci. Hanya kelas rekening yang bisa mengaksesnya. Nah, kalau kita ingin mengakses berarti kita harus memasukkannya ke dalam kelas rekening. Oleh ini $nasabah ini posisinya ada di luar kelas. Jadi dia tidak bisa mengaksesnya dikit pun, kecuali kalau protected dia bisa menggunakan ini. Nah, kelas anaknya, kelas transaksi extend rekening, ini adalah kelas turunan anaknya. Oke, kita lanjut lagi. Itu sudah kita jelaskan kenapa bisa error di nasabah data saldo. Selanjutnya kita coba di error yang ke-6. Nah, ini dia di dalam kelas anak, kelas transaksi extend rekening, dia ada di kelas turunan. Push, kita coba, kita save. Nah, kalau dia ada di kelas anak, dia sebagian muncul. Kita baca dulu fatal errornya. Call to private method rekening data saldo from context transaksi. Berarti dia fatal error ini berarti ini sangat menarik karena terjadi di dalam skenario intercept atau pewaris atau keturunan anaknya. Berdasarkan pesan error ini, meskipun kelas transaksi adalah anak atau turunan dari kelas rekening, kelas transaksi adalah yang ini nih. Kelas transaksi ini adalah anak atau turunan dari kelas rekening. Menggunakan dan itu kalau kelas transaksi biasa menggunakan extend, ia tetap dianggap orang luar bagi properti atau metode yang bersifat privat. Berarti kalau walaupun itu anaknya
rekening, transaksi anaknya rekening, tapi kita tidak bisa memanggil rekening tidak menurunkan sifatnya yang privat. Kalau protektif boleh diakses oleh kelas anak, tapi kalau privat hanya boleh diakses oleh kelas yang mendefinisikannya. Jadi hanya kelas rekening yang bisa. Jadi saat saya memanggil this data saldo di dalam kelas transaksi di kelas anaknya rekening, PHP mencari metode tersebut di kelas transaksi, tapi tidak ada, lalu mencari di kelas induk rekening karena di rekening metode tersebut ditandai privat. Di saldo itu menggunakan privat nih, seharusnya sini ada tulisan di saldo, data saldo privat nih data saldonya privat, jadi dia tidak bisa, walaupun dia ada di kelas induk. Seperti yang tadi bilang, kelas anak tidak bisa memanggil dari kelas induk ditandai privat. PHP melarang kelas transaksi untuk menyentuhnya. TikTok tidak boleh menyentuhnya. Pada baris 70 di file ini pada ini yang di this data saldo, saya melakukan panggilan this data saldo di dalam kelas transaksi ialah yang memunculkan fatal error meskipun transaksi adalah anak dari rekening. Oleh ini yang memunculkan terjadinya fatal error call to privat metode rekening data saldo, karena kelas anak tidak bisa memanggil ke kelas rekening karena ini induknya, anaknya tidak bisa manggil ke induknya. Oke, kita coba lagi yang ke this. Kita sembunyikan lagi. Kita ke error yang ke-7. Kita uji coba error yang ke-7. Kita save. Kita lihat. Oke. Apa pesannya? Call to privat method rekening data saldo from konteks pada line level 7. Oke, data saldo line pada dia memanggil menggunakan intens tabungan, dolar tabungan data saldo. Data saldo tadi kan kita tahu data saldo adalah privat yang tersimpan di kelas rekening. Jadi fatal error ini menunjukkan bahwa masalah akses pada properti dalam skenario pewarisan. Pesannya akan keluar seperti tadi. Call to privat method rekening data saldo from konteks. Privat tidak bisa diwariskan. Sekali lagi saya bilang, privat tidak bisa diwariskan. Saya mencoba mengakses, jadi saya mencoba mengakses this norec di dalam transaksi baris 71. Nih, saya mencoba mengakses ini, tapi karena ini tadi juga tidak bisa mengakses karena dia ada di kelas anak. Meskipun transaksi adalah turunan dari rekening seperti yang ditandai sebagai privat, benar-benar hanya dimiliki kelas asli. Jadi data saldo ini hanya dimiliki satu-satunya di kelas induknya, yaitu kelas rekening. Nah, privat data saldo properti ini terkunci di dalam kelas rekening, kelas transaksi, yaitu anak atau bahkan bapaknya punya properti seperti itu, tapi tidak dapat diberikan izin untuk melihat atau menyentuhnya secara langsung. Saat saya memanggil
saat saya mengambil tabungan data saldo di kelas anak, PHP menganggap Anda mencoba mengakses sesuatu yang tidak ada di jangkauan saya, di jangkauan kode ini, karena data saldo dia tersimpan di kelas rekening, bukan di kelas transaksi yang yaitu anaknya. Oke, kita lanjut lagi ke error yang ke-8, dan ini ada error yang ke terakhir. Kita save, kita lihat apa yang terjadi. Fatal error ini adalah fatal error yang terakhir. Ini menunjukkan kesalahan yang sangat umum dalam konsep inheritance, pewarisan di PHP, khususnya terkait hak akses metode aset privat di propertinya. Khususnya pesannya adalah cannot access private property transaksi di dolar jumlah di dolar tabungan. Meskipun kelas transaksi adalah anak dari rekening, ada aturan ketat tentang bagaimana cara memanggil metode privat. Tetap ada aturan ketat tentang bagaimana cara memanggil privat. Tidak. Inilah kesalahan saya mencoba memanggil metode privat menggunakan variabel objek tabungan, bukan menggunakan objek tabungan. Oke. Segitu saja tentang penjelasan penjelasan saya dan uji coba saya tentang mengomentari kode yang telah dibuat minggu lalu. Itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata dan juga penjelasan agak ngomongnya belit-belit. Mohon maaf Pak. Terima kasih.